Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikomang Kembar Aryasi SPD. Saya CGP Angkatan 9 Kota Denpasar. Saya berasal dari SD Negeri 29 Pemecutan. Baiklah, Bapak Ibu semua, mari kita saksikan video kita hari ini. Selamat pagi Bu Depi, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Komang, Asun Karo selalu sehat. Syukurlah. Baik Bu Depi, sebelum Ibu melakukan kegiatan kucing pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sesuai dengan rubrik yang ada di RMS. Nah, yang pertama, saya ingin mengingatkan dalam kegiatan kucing ini agar menggunakan alur kirtan. Ya Bu, nanti dalam kegiatan coaching nanti saya akan menggunakan alur kita, di mana alur kita itu ada tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab. Baik Ibu, sebelum melakukan coaching ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini? Jadi dalam kegiatan coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama yaitu hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana kompetensi yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi lagi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang berbobot ya. Nah, sekarang yang terakhir Bu, sebelum Ibu melakukan coaching. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi ini yang ingin Ibu capai apa? Saya berharap nanti ketika kegiatan atau proses coaching nanti, coachee bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia sedang hadapi. Selamat pagi Bu Rati. Selamat pagi Bu Nopi. Gimana nih kabarnya Bu? Gimana ya Bu? Kalau dibilang baik, saya agak pusing Bu. Aduh kok pusing Bu? Ini baru pada pagi-pagi Bu, ini udah pusing. Mending kita makan aja dulu Bu, yuk. Iya Bu, tadi pagi ada anak yang datang, si Rara itu mengadu sama saya. Katanya dia nggak diajak bermain Bu sama temennya. Loh, kok bisa gitu Bu? Emang kenapa kok bisa seperti itu? Iya, saya tanya, kenapa Rara nggak diajak bermain sama temennya? Saya tanya seperti itu. Dia tak jawab, nggak tahu Bu Guru. Nah, sebelum kita lanjut nih Bu ya, apa sih harapan Ibu dari kegiatan diskusi kita hari ini? Ya Bu, saya berharap anak ini mendapatkan solusi supaya bagaimana dia bisa diterima oleh teman-temannya. Kira-kira apa nih Bu penyebabnya? Kenapa si Rara ini tidak diterima sama teman-temannya? Sepengetahuan saya kadang-kadang perhatikan itu si Rara ini anaknya agak pemalu Bu Novi. Dia itu tidak bisa memulai suatu percakapan, harus ditanya dulu, baru dia agak mau nyambung ngobrolnya sama teman. Kalau nggak ditanya, diam ya begitu. Nah, kira-kira rencananya Bu, nanti gimana nih untuk si Rara ini supaya dia itu bisa lah diterima sama temennya? Rencana saya sih Bu, nanti pada saat umpamanya kegiatan proses pembelajaran, saya akan buatkan kelompok-kelompok ya, yang terdiri dari beberapa orang supaya si Rara ini dia bisa berbaur, berkomunikasi dengan temannya Bu, seperti itu. Nah, selain yang tadi sudah Ibu sampaikan tadi Bu, nah kira-kira ada nggak orang yang bisa membantu Ibu selain dengan tutor sebaya atau dengan dikelompokkan di dalam kelas? Selain itu ada nggak Bu? Mungkin ada temannya Ibu atau siapa yang bisa membantu Ibu? Oh iya Bu Novi, kebetulan saya punya saudara sepupu, dia ngajar di SMP jadi guru BK. Mungkin nanti saya akan meminta informasi, solusi-solusi untuk menangani kasus seperti si Rara ini. Wah, luar biasa sekali Bu rencananya Ibu ini.
kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya, Bu? Eh, saya kira-kira sekarang dia lagi keluar kota, mungkin lagi 2 hari itu Bu, hari Senin dia sudah datang. Nanti saya akan bertanya tentang solusi dari Andi ini. Tapi bagus sekali Bu rencananya Ibu itu. Selain Ibu tadi sudah berencana untuk mengelompokkan, Ibu juga sudah punya rencana untuk bertanya sama saudaranya Ibu. Tapi kebetulan karena saudaranya Ibu masih keluar kota, jadi Ibu baru besok ya baru mau bertanya hari Senin. Luar biasa sekali Bu ya. Semoga, nah dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, Ibu tuh sudah menemukan solusi yang dari permasalahannya Ibu itu. Dari diskusi ini akhirnya saya sudah menemukan solusinya. Nanti kita bincang-bincang lagi Bu ya untuk perkembangannya ke depannya bagaimana. Siap Bu, semoga apa yang Ibu rencanakan berhasil ya Bu ya. Semoga Rara itu bisa diterima sama teman-temannya. Pokoknya Ibu harus semangat terus. Semangat Bu ya. Terima kasih Bu, makasih banyak. Ya, sama-sama Bu. Baik Bu Devi, tadi sudah saya saksikan bagaimana Ibu melakukan coaching dengan Bu Ratih, betul-betul mantap, luar biasa Bu Devi. Terima kasih Bu Koma. Ya, semangatnya luar biasa ya. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan lagi. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Tadi saya sudah tadi pada saat kegiatan coaching itu saya sudah menggunakan alur kita, di mana alur kita itu yang pertama itu ada tujuan yang sudah saya lakukan, kemudian identifikasi masalah dari coaching saya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Oke. Nah, ya Bu, seperti apa yang saya sudah amati tadi, Ibu sudah melakukan alur kita dengan baik sekali, dengan sangat baik dan semangatnya luar biasa. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, sebelum proses coaching ini kita akhiri, ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru kita lakukan ini? Potensi yang ingin saya lebih kembangkan lagi Bu ya, saya ingin menggali lebih dalam, yaitu memberikan pertanyaan yang lebih berbobot dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach saya, sehingga coach saya itu bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Yang ingin dikembangkan adalah menggali pertanyaan yang berbobot ya. Oke, baik Bu, semoga apa yang Ibu harap lakukan ke depannya membawakan hasil yang terbaik. Semangat terus Bu ya. Terima kasih Bu Komang ya. Sama-sama. Hai Pi, apa kabar? Baik Bu Komang. Kok yang perhatikan Devi dari tadi di kantor murung gitu ya, kenapa ya Pi? Aduh, saya pusing sekali Bu. Aduh, tadi pas ngajar di kelas tuh, aduh, muridnya saya Bu, luar biasa. Membuat saya pusing keluar dari kelas. Aduh, tambah pusing saya mikirin masalahnya. Ya, tambah Kenapa stres. bisa begitu? Ini Bu, tadi Bu ya pas saya ngajar pelajaran di kelas itu, tadi kan saya ngajar tuh, saya menjelaskan materi. Setelah saya menjelaskan materi, saya kasih dah tuh murid-muridnya mencatat. Setelah mencatat, sudah dia baca. Anak baca ada catatannya ya, nanti di guru mau ngasih kalian latihan soal. Nah, mungkin dari situ dah anak-anak, waduh, ribut Bu, ributnya minta ampun, tak suruh membaca. Ada yang ke sana, ke sini. Aduh, saya pusing lah Bu. Jadi tadi muridnya istilahnya ribut, tak tenang, yang bikin Bu Devi pusing di kelas ya, karena nggak fokus dia tidak Bu. fokus, karena tidak aktif dengan materi yang Bu Devi sampaikan, Iya, seperti itu ya. iya, Jadi Bu betul. Devi tadi menyampaikan materinya membaca buku gitu ya tadi ya. Ya, saya menjelaskan materi tentang perkembangbiakan tubuh Bu. Gitu. Iya. Berarti seperti biasa anak-anak itu belajar suasananya seperti itu di kelas, apa dengan guru mapel atau bidang studi yang lain seperti itu? Kalau yang itu saya kurang tahu Bu, yang pasti kalau di pelajaran saya mereka itu kurang fokus belajarnya. Jadi mereka itu di sana sini ngobrol sama teman sebangkunya. Jadinya saya merasa kok mereka nggak fokus dalam pembelajaran materi yang saya berikan. Itu aja materi yang Devi pakai di kelas, tak ada materi yang tidak Devi pakai selain membaca dan menjelaskan Kadang sih itu saya menyelipkan ya, kadang saya berikan video, tapi lebih sering sih saya memberikan
mereka untuk mencatat materi yang saya berikan, jawab, baca catatan, belajar seperti itu. Kira-kira apa yang menyebabkan kok bisa murid di dalam kelas tuh saat Bu Devi ngajar bisa menjadi tidak kondusif? Mungkin karena ini kali dia karena saya ngajarnya mungkin mereka tuh hanya mencatat, kemudian membaca catatan dan menjawab latihan yang saya berikan. Karena itu mereka menjadi dosen. Terus apa rencananya Bu Devi ke depannya biar anak itu tidak menjadi monoton di dalam kelas seperti apa yang Bu Devi bilang? Ya, kalau saya sih rencananya Bu ya, saya maunya membuat kayak video pembelajaran kayak itu. Habis itu mungkin di sela-sela pembelajaran supaya mereka nggak bosan, nggak ngantuk tuh maunya saya kasih mereka tuh ice breaking. Habis itu game yang interaktif. Kayaknya kan mereka lebih semangat jadinya dalam belajar. Kayaknya menarik itu rencananya Bu Devi itu melakukan speaking, membuat video-video ya. Kira-kira siapa yang akan Bu Devi ajak untuk membantu kegiatan Bu Devi ke depannya itu dalam membuat video? Rencananya sih saya mau ngajak teman rekan sejawat ya. Mungkin kebetulan saya kan ini juga baru belajar ya tentang aplikasi Canva, belum mendalami lah. Mungkin saya nanti minta bantuan sama rekan yang lebih berkompeten lah, yang lebih menguasai lah tentang Canva. Ya, jadi bisa saling bantu-membantu lah satu sama lain. Jadi mengajak teman ya istilahnya dalam membantu kegiatan ini. Rencananya kapan Bu Devi akan lakukannya? Rencananya sih besok ya saya akan lakukan. Kalau lebih cepat lebih bagus. Kalau rencananya ini segera saya lakukan. Jadi lebih cepat ya lebih bagus ya Devi ya. Jadi apa yang Bu Devi sampaikan tadi itu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada diri Bu Devi itu sebenarnya Bu Devi sendiri sudah mendapatkan solusinya. Yaitu Bu Devi akan membuat video nantinya ya untuk membuat pembelajaran itu menjadi lebih aktif. Seperti itu Bu Devi ya. Oh iya Bu ya. Bagus itu idenya Bu Devi, dikembangkan dilaksanakan aja Bu Devi biar bisa cepat terrealisasi. Mungkin dengan mencoba itu kegiatan anak-anak bisa menjadi lebih aktif di dalam kelas. Oh iya Bu ya. Ternyata dari hasil diskusinya kita saya itu bisa menemukan lah solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Bu ya. Ya sama-sama Bu Devi, semangat ya. Semoga kedepannya menjadi lebih lancar dan kondusif di dalam kelas ya. Terima kasih Bu Komal Ya sama-sama. Demikianlah kegiatan kucing hari ini yang kita lakukan. Semoga bisa bermanfaat bagi guru hebat semuanya. Untuk itu saya akhiri kegiatan hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.